Rekan-rekan, kita ketemu lagi dengan saya Nisa Lestari. Hari ini kita akan bahas topik yang lain. Sudah beberapa waktu ya kita tidak ketemu. Nah, sekarang kita akan bahas yang lain nih, mengenai gimana sih kalau kita melakukan riset di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, kalau kita bahas tentang riset Pio nih. Nah, ini kebetulan adalah untuk ditujukan ya pada mahasiswa program Magister Psikologi Universitas Pajajaran. Yang di awal kita akan bahas emangnya kayak gimana ya kita akan melakukan riset di bidang psikologi industri dan organisasi. Nah, sebelum kita melakukan riset dan kenapa dan mengapa, kenapa, mengapa sama aja ya. Maksudnya what and why-nya ya. Apa dan mengapa. Kita harus bahas dulu apa itu psikologi industri dan organisasi. Psikologi sebagai ilmu yang artinya adalah bagaimana kita mempelajari perilaku manusia dan proses mental yang berada di belakangnya itu akan berinteraksi dengan lingkungan di mana dia akan berada. Nah, lingkungan-lingkungan tersebut dinamakan dengan setting-setting gitu ya, yang akan menghasilkan suatu dinamika dan kebermanfaatan sendiri dari perilaku orang-orang yang ada di dalam setting tersebut. Untuk setting tempat kerja, ini dibahas oleh psikologi industri dan organisasi. Dalam salah satu referensi ya, apa sih manfaatnya kalau kita belajar psikologi industri dan organisasi? Kenapa sih dia harus dikembangkan gitu ya? Nah, upaya untuk kita mengaplikasikan ilmu psikologi di tempat kerja, itu bermanfaatnya tidak hanya untuk pasti untuk orang-orang ya, tapi tidak hanya itu. Jadi memang yang pertama adalah bagaimana kita akan bisa memastikan, bisa menjamin, menciptakan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut, yang di dalam perusahaan tersebut, itu bisa well-being gitu. Kenapa? Karena kalau kerja misalnya 8 jam sehari, itu tuh 8/24 jam sehari ya, itu udah sepertiga hidup. Jadi kalau kerjanya itu nggak suka, kerjanya itu bikin bete, kerjanya itu bikin stres, nggak well-being dong hidupnya. Kenapa? Karena itu adalah sepertiga dari hidupnya. Nah, jadi bagaimana kita akan mengaplikasikan ilmu psikologi di tempat kerja? Tujuan yang pertama itu adalah bagaimana kita dapat menciptakan dan mempertahankan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut well-being. Yang kedua, itu adalah bagaimana kita akan memastikan bahwa organisasi yang memiliki sumber dayanya yang paling besarnya adalah sumber daya manusia, itu memang dapat mencapai hal yang diinginkan, yaitu produktif, yaitu sustain gitu ya. Jadi akan meningkatkan produktivitas organisasi menuju hal yang lebih baik, menuju hal yang lebih besar, menuju hal yang lebih banyak. Nah, selain itu kita akan belajar juga bagaimana cara melakukan improvement ya, baik itu dari sisi personel, SDM-nya, dari sisi organisasi gitu ya. Dan satu lagi adalah bagaimana kita akan mempelajari bentuk-bentuk perilakunya memang kenapa sih, bagaimana sih gitu ya, orang-orang tersebut di tempat kerja. Nah, kalau kita lihat I.O. Psychologist ini penelitiannya lama ya ini ya. Ini tuh tahun 2002, tapi saya belum nemu lagi nih yang terbaru. Mungkin kita bisa riset ya yang sekarang kalau, pemanfaatan ilmu psikologi bidang I.O. mempelajari hal itu, mereka jadi apa gitu ya. Nah, kalau yang ini masih 12 tahun yang lalu, itu 38% di bidang akademik, tapi memang terbukti ya kalau dari tracer study, mahasiswa S2
psikologi banyak ya yang menjadi, dosen gitu ya, yang jadi terjun di bidang akademisi nih. Konsultan itu 23%, private organization 28% gitu ya, dari perusahaan-perusahaan swasta, yang negeri 7%, others 4%. Mungkin wirausaha dan lain-lain gitu ya. Ini tapi penelitian zaman dulu, namun ini menggambarkan bagaimana pemanfaatan ilmu psikologi itu bervariasi dan tidak melulu dalam satu sektor, yaitu adalah public atau private organization. Seperempatnya itu adalah menjadi konsultan, sisanya di bidang akademik dan baru others. Jadi kan pemanfaatannya luas ya. Nah, kalau kita lihat berarti populasi bagaimana ilmu ini bisa diterapkan, ilmu PIO ya. Jadi kita akan bahas bahwa PIO ini itu dikarakterisasi oleh bagaimana kita dapat mempelajari perilaku orang-orang di tempat kerja. Nah, lalu eh, target atau objek untuk belajarnya gitu ya dari PIO ini, itu dari level individu, level kelompok, maupun level organisasi. Sehingga kita akan menelaah seperti apa individu-individu yang ada di dalam organisasinya. Kita bisa menelaah kelompok atau grup ya, atau divisi gitu yang ada di organisasi, maupun organisasi secara keseluruhan. Sehingga kita akan memastikan apakah kita dapat meningkatkan ya kinerja orang-orang tersebut. Kita dapat meningkatkan nih, organisasi menjadi lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Itu dengan menggunakan ilmu di PIO-nya. Nah, berarti kalau dari sisi kajian, PIO itu satu diterapkan di organisasi. Sehingga yang disebut organisasi di sini adalah organisasi formal ya. Ada struktur organisasinya, ada visinya, ada misinya, ada pembagian tugasnya, ada job desk-nya gitu ya. Yang akan memastikan bahwa orang-orang yang ada di dalam situ memang akhirnya akan memiliki strategi dalam upaya pencapaian tujuannya. Nah, lalu kemudian yang kedua, itu dari sisi orang-orangnya tentu ya, atau SDM. Sehingga kita dapat memastikan bagaimana orang-orang yang memiliki motivasi masing-masing, memiliki alasan masing-masing ya, kenapa dia bekerja, memiliki keinginan masing-masing, kinerja masing-masing, itu dapat bekerja sama, dapat berinteraksi atau beradaptasi baik di tempat kerja gitu ya, dapat mengatasi stresnya gitu ya, sehingga akan produktif. Dia sebagai individu dan kemudian nanti berinteraksi. Nah, namun tidak hanya dari sisi organisasi dan dari sisi SDM, ilmu PIO ini di dalamnya akan mencakup juga bagaimana kita akan menghayati bahwa dalam settingnya nih, setting industri, berarti ada produsen, ada konsumen, kita dapat mempelajari juga nih bagaimana sih interaksi orang-orang yang kemudian akan memanfaatkan produk atau jasa yang dihasilkan dari organisasi atau perusahaan. Nah, tentu saja kajiannya itu adalah untuk meningkatkan si organisasi tadi. Meningkatkan organisasi akan membuat penjualan makin besar, menjadi lebih luas, menjadi lebih variatif gitu ya. Jadi akan ditujukan kepada kemajuan si organisasi itu sendiri. Satu lagi, satu lagi itu adalah bagaimana kita dapat melakukan rekayasa gitu ya, dengan memperhatikan human factor, nanti dilakukan human engineering juga, untuk memastikan bahwa kita dapat mengoptimalkan tempat kerja menjadi lebih efektif dalam berinteraksi dengan orang-orangnya, dalam dia mensupport gitu ya, orang melakukan kinerja dengan lebih baik gitu ya, dengan memperhatikan faktor-faktor,
human gitu ya, human engineering ini. Nah, jadi ilmu Pio ditempatkan di organisasi, personel, konsumen, lalu kemudian ergonomi ya atau kerekayasaan gitu. Nah, jadi akan mencakup hal-hal ini. Jadi luas ya kajiannya ya. Kalau dilihat dari, perkembangannya nih, dari I.O. itu dari tahun 1500-an gitu ya, yang, bagaimana sih ilmu psikologi di tempat kerja gitu ya, dan kemudian akan memberikan penjelasan, kenapa suatu perilaku terjadi dengan proses mental seperti apa gitu ya, sehingga kita dapat mengubah suatu perilaku ke perilaku yang lain, dapat meningkatkan, dapat menguatkan, atau dapat mengeliminasi gitu perilaku yang tidak kita inginkan gitu ya. Sampai perkembangan terakhir kalau yang di sini itu adalah yang di, tahun 2000, 2005 gitu ya. Lalu kemudian ada juga perkembangan psikologi positif di tahun 90 sampai 2000 gitu ya. Jadi maksudnya berkembangnya banyak dari waktu ke waktu, sampai sekarang. Nah, bagaimana kita akan tahu bahwa ilmunya berkembang gitu ya, karena memang ada pengetahuan-pengetahuan yang perlu untuk ditingkatkan, diterapkan di dalam organisasi SDM gitu ya, dalam mempelajari konsumen atau kerekayasaan, dan ini akan bertumbuh dari waktu ke waktu menjadi lebih semakin lebar, semakin dalam gitu ya. Tentang apa? Tentang bagaimana kita akan membuat organisasi menjadi lebih berkembang ya, OD, Organizational Development. Kita mempelajari bagaimana suatu sikap ini, sikap individu, sikap personel gitu ya, terhadap suatu kebijakan, terhadap suatu support gitu ya, dan lain-lain. Lalu kemudian ada career development, ada decision theory, ada human performance, ada human factor, consumer behavior, group theory, job analysis, individual assessment. Jadi materialnya banyak dan itu kemudian akan berkembang ya dari waktu ke waktu. Namun pada saat mempelajari ataupun penerapannya, kita harus tahu ya bahwa karena ini akan berkaitan dengan manusia-manusia yang ada di dalamnya, prinsip etik tetap harus kita pegang. Misalnya tentang perizinan, administrasinya, mungkin dampak-dampak yang berkaitan, aspek hukum gitu ya. Ini tetap harus kita perhatikan terkait dengan, tadi ya, penerapan etik dalam melakukan assessment dalam setting, tempat kerja ini. Nah, jadi dalam kita melakukan assessment, kita harus memahami seperti apa sih suatu permasalahan itu. Kita dapat mengenali dari sisi rekrutmen mungkin, seleksinya, placement-nya, training and development-nya, atau performance measurement-nya, atau motivasi kerjanya, ada reward system-nya, ada quality of work life, ada struktur organisasi, human factor, ada bagian untuk mengembangkan organisasi maupun consumer behavior. Jadi macam-macam. Nah, kita justru harus mempelajari tadi aspek-aspek mana ya, kita mulai dari input, lalu kemudian proses yang terjadi dalam organisasi, lalu kemudian dari sisi output gitu ya. Hal mana yang akan membuat prosesnya tidak berjalan lancar? Hal mana yang mengurangi keefektivitasan kerja? Mana yang potensial akan mengganggu well-being gitu ya, macam-macam. Nah, jadi kita harus menyisir itu gitu ya, untuk kemudian kita akan memetakan problem yang nanti akan di-size lebih lanjut atau mungkin akan diintervensi nantinya gitu ya, agar tidak mengganggu. Nah, ada skill dan prosedur yang kemudian nanti akan, kita kembangkan ya, untuk bagaimana kita akan, ini memahami peran, fungsi, tugas dari I/O psychologist ini. Jadi, bisa tentang identifikasi
pelatihan dan pengembangan. Bagaimana kita akan memastikan suatu pekerjaan itu bisa dilakukan dengan baik, lalu kemudian yang mengerjakannya well-being juga. Bagaimana kita mengimplementasikan training, melakukan evaluasinya, atau coaching ya, melakukan coaching, lalu kemudian developing, dari performa karyawannya atau performa organisasi, maupun dari sisi consumer ya, consumer preferences, customer satisfaction, maupun market strategis. Nah, jadi, banyak hal ya yang dapat kita kaji berdasarkan temuan-temuan, masalah tadi. Nah, metode dalam menemukan masalah ini kita bisa lakukan berbagai macam. Yang pertama dari introspeksi. Introspeksi dari alurnya gitu ya, dari workflow-nya seperti apa, input, proses, output-nya gitu ya, sehingga kita akan mengenali bagian mana ya yang ada menimbulkan suatu masalah atau berpotensi, jadi belum ada masalah nih, tapi ada potensinya untuk menjadi masalah, misalnya gitu ya. Jadi kita bisa menganalisis dari workflow-nya gitu ya. Bisa juga dengan melakukan observasi. Observasi kerjanya, observasi iklim organisasinya, observasi lingkungan kerjanya gitu ya, yang akan mempengaruhi bagaimana orang bekerja dan kemudian dapat mencapai targetnya tadi. Nah, lalu kemudian cara yang ketiga itu adalah bisa melakukan interview. Nah, interview berarti kita akan memerlukan narasumber tentu saja ya. Nah, pemilihan narasumber nih penting karena narasumber yang salah akan memberikan data yang salah juga. Jadi pilih narasumber yang memang terpercaya, yang akan menghasilkan data, yang akan menjelaskan tadi masalah-masalah tadi. Bisa ke bagian SDM-nya, bisa ke bagian, atasannya, pimpinan, manajemen, atau justru karyawan yang paling lama, atau dari, customer-nya gitu ya, atau rekan kerjanya dan lain-lain. Jadi nanti bisa disusun ya, mana data yang diperlukan sehingga kita akan memerlukan data wawancara seperti apa. Nah, bisa juga kita lakukan survei, ada inventory, ada kuesioner misalnya gitu ya, atau ada self, report gitu ya yang kemudian kita sebar, kita kerjakan gitu ya, untuk kemudian kita akan mengenali, ada permasalahan apa, misalnya dari sisi kepuasan kerja, ada masalah apa nih dari keterikatan kerja gitu, komitmen, dan lain-lain ya. Jadi ini bisa, kita lakukan juga. Nah, yang berikutnya itu adalah case study. Bisa dengan kita bahas suatu kasus, suatu masalah yang terjadi di dalam suatu divisi, dalam suatu kelompok, untuk kemudian kita mengenali berarti di situ ada permasalahan seperti apa. Bisa juga clinical method, misalnya ada hal-hal yang bersifat, klinis ya, yang kemudian kita pelajari itu terbentuk dari suatu penyebab dan akan mengakibatkan suatu akibat. Nah, ini kemudian kita akan analisis lebih lanjut ya, apa penyebab, apa akibatnya gitu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah experimental method. Bisa jadi kita lakukan suatu rekayasa-rekayasa, baik itu dengan tujuan preventif, mencegah gitu ya, misalnya kita, mengubah sistem menjadi green teknologi misalnya gitu ya, atau kemudian mengubah, sistem kerjanya menjadi, seperti ban berjalan dan lain-lain ya. Jadi, eksperimental itu adalah dengan tujuan, tadi ya, understanding behavior sehingga kita akan mengenali suatu masalah untuk kemudian kita, bisa lakukan intervensi untuk upaya memecahkan masalah tersebut. Nah, jadi data collection-nya, data yang kita kumpulkan menggunakan teknik-teknik tadi, yang pertama itu adalah dari sisi observasi langsung. Dari sisi observasi langsung, ini artinya kita akan menemukan data yang objektif ya, yang kemudian, akan menggambarkan apakah sesuatu itu memang jadi masalah.
Nah, lalu kemudian dari sisi survei kan tadi ya dilakukan penyebaran kuesioner. Dari kuesioner kita akan tahu tentang sikap mungkin, adakah ide-ide ya yang dikemukakan, pegawai-pegawai atau ada aspek spesifik terkait behavior yang kemudian nanti kita akan temukan menjadi, masalah misalnya gitu. Nah, lalu kemudian interview akan menemukan tadi, perilaku-perilaku yang memang, perlu untuk digarisbawahi ya, tentang apakah ini dapat berpengaruh nih terhadap well-being atau terhadap kinerja gitu. Bisa juga pakai tes psikologi, misalnya kita akan mengukur personality, kepribadian ya, eee ke intelektual gitu ya, mental abilities gitu, untuk memahami bagaimana seseorang berperilaku itu disebabkan oleh apa gitu ya. Ada psychological recording, ini tentang data kesehatannya, apakah mereka tetap sehat, ya secara mental, fisik juga gitu ya. Terkait dengan di tempat kerja ini. Nah, lalu kemudian tentang, rekaman-rekaman ya, misalnya tentang hasil sensusnya, kondisi ekonominya, kondisi medisnya, hukum, pendidikan, maupun dari, pencapaian kinerja ya yang ada. Nah, ini bisa jadi data semuanya, tentang penurunannya misalnya atau kemacetannya misalnya, atau justru peningkatannya gimana agar bisa tetap terus naik misalnya gitu. Nah, ini adalah semua data yang kemudian nanti kita akan analisis untuk kemudian kita dapat memberikan jawaban dari suatu masalah tadi. Nah, jadi kalau memang, kita sudah menentukan ya suatu populasi, nah berarti kan kita harus menentukan kita akan ngambil datanya di mana. Jadi kalau populasinya ini ya botolnya besar, nggak harus semua botol besarnya itu kita cek satu-satu berapa warna merah, berapa warna biru. Kita bisa ambil kelompok sampel asal sesuai gitu ya, jadi ini ya botol yang lebih kecil untuk memberikan gambaran tentang si isi botol tadi. Nah, jadi dari sisi populasi kita akan menelaah, apa sih kriteria inklusinya, apa sih kriteria eksklusinya, sehingga sampelnya kayak gimana. Kalau inklusi berarti yang memang akan diambil, jadi harus sesuai dengan kriteria sampelnya. Misalnya perempuan, usianya di atas 20 misalnya gitu ya. Lalu kemudian bekerja di mana misalnya. Itu adalah kriteria inklusi. Jadi disesuaikan dengan tadi ya permasalahannya apa sehingga mau, mengukurnya di mana gitu tergantung pada permasalahan. Kalau yang eksklusinya berarti, yang kemungkinan akan mempengaruhi hasil gitu ya, dari penelitian yang dilakukan. Jadi, atau bisa juga ya disebut confounding variable, jadi variabel pengganggu. Jadi tadi ya misalnya ini perempuan bekerja di mana misalnya gitu ya, tapi eksklusinya yang memang tidak aktif misalnya gitu ya. Jadi walaupun pegawai, tapi misalnya statusnya, kontrak misalnya gitu ya, jadi tidak aktif. Wah itu, akan mempengaruhi nih misalnya tentang komitmen, organisasi gitu ya. Jadi secara inklusi dia terpenuhi bahwa dia pegawai di sana, eksklusinya, enggak gitu ya. Jadi harus dicek ya, apakah sampel itu akan memenuhi populasi sehingga kita akan melakukan assessment secara tepat. Nah tadi ya assessment-nya tepat, etiknya juga berarti harus tepat. Etikanya mencakup tentang aspek hukum, kesediaan, perusahaan kalau memang di tempat kerja ya, atau kesediaan dari divisi atau kelompok, informed consent ya pada si individu-individunya, lalu kemudian adakah deception, lalu kemudian adakah dia harus ada penjelasan gitu ya, debriefing, atau kemudian kerahasiaan gitu ya dalam hal, pelaksanaan
assessment gitu ya. Jadi etik ini harus ya. Nah, dalam melakukan assessment berarti yang pertama itu kan kita akan analisis dari sisi problemnya terlebih dahulu. Dari sisi masalah kemudian akan diketahui hipotesisnya, lalu kemudian jenis desainnya seperti apa, bagaimana kita akan melakukan penelitiannya, tadi ya untuk sampelnya dari mana, sesuai dengan populasi, baru kemudian diuji statistik, analisis datanya, sehingga kita akan dapat interpretasinya, hasilnya seperti apa. Nah, hasil inilah yang kemudian nanti akan diolah lebih lanjut untuk future research investigation, jadi untuk penelitian lebih lanjut atau langsung ya diintervensi. Nah, penelitiannya berarti nanti kan akan disesuaikan dengan tujuan tadi. Kalau memang, spesifik gitu ya, satu gitu ya, jadi adalah untuk menelaah kenapa ya permasalahan itu ada di sana gitu. Nah, itu berarti secara deskriptif. Lalu bisa juga kita akan melihat suatu hubungan sebab akibat ya, berarti secara, korelasional misalnya gitu. Atau kita lihat secara eksperimental. Jadi ada suatu perlakuan yang dilakukan pada kelompok eksperimen, yang satu lagi, tidak gitu ya, sehingga kemudian kita akan lihat apakah ada, bedanya gitu ya. Nah, ini semua adalah dalam rangka kita melakukan assessment tadi. Nah, setelah assessment, intervensi dong. Ini dilihat dari coming ya. Kalau intervensi berarti kan ada human process intervention, ada HR management intervention, ada techno-structural intervention, dan satu lagi adalah strategic change intervention. Ini mungkin penjelasannya panjang ya, tentang intervensi-intervensi ini. Kita akan bahas lebih khusus ya tentang intervensi, karena hari ini kita fokusnya adalah tentang risetnya dalam rangka assessment. Tapi memang assessment itu kan berupa potretnya ya nanti ya, nggak akan berubah nih, si organisasinya tetap seperti itu. Sehingga kalau mau merubah merubah menjadi well-being lebih baik, menjadi lebih produktif, makanya harus dilakukan intervensi. Nah, ke depan penelitian lebih lanjutnya, tadi kan perkembangannya sampai tahun 2000 berapa tuh, eee, tentang perkembangan, I/O ya di saat ini. Ke depan ini ada yang dilakukan oleh Society for Industrial and Organizational Psychology tahun 2021, ada juga yang dari TTS Talent ya tahun 2023. Kalau yang hitam itu dari talent, yang biru itu dari, SIOP ya, tapi ini redundant ya, jadi makanya tetap dihitung 1, 2, 3, 4 yang warna biru nih, 1, 2, 6, 7, 6, 9 maksud saya. Yang sudah kita rasakan banget ya, apalagi sejak pandemi. Pandemi itu kan mempercepat proses revolusi industri. Perkembangan keilmuan juga di situ pesat, terutama yang berkaitan dengan teknologi digital gitu ya, AI. Nah, AI kan dalam setahun 2 tahun ini ya berkembangnya. Jadi, future research-nya itu adalah bagaimana memanfaatkan AI dan machine learning. Employee well-being itu tetap, apalagi masa pandemi kemarin ya, jadi hype banget tentang bagaimana kemudian orang-orang aware tentang kesehatan mental ini. Lalu kemudian tentang apalagi kemarin itu pandemi ya, jadi mulai ada work from anywhere, work from home yang kemarin, ada hybrid gitu ya, virtual, remote working, lalu kemudian tentang, diversity, keberagaman gitu ya. Namun juga ada, eee, kesetaraan gitu ya, itu kemudian akan jadi, topik-topik riset yang hype gitu ya, perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Selain yang tadi, ada big data, digital agility, digital leadership, future skill, mobile teknologi, itu semua teknologi digital ya.
virtual assessment center, augmented ya, virtual reality assessment juga. Jadi itu, bagian-bagian yang memang kita nanti dapat telah lebih lanjut tentang bagaimana memanfaatkan, I/O gitu ya, untuk kemudian di, tempat kerja akan membuat orang menjadi lebih well-being dan tentunya produktif. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bawa manfaat buat rekan-rekan semua. Sampai ketemu kita di tempat dan, topik yang lain ya. Terima kasih, bye-bye.